Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Aplikasi penggunaan turunan atau diferensial. Jika Y sama dengan Fx masih dalam bentuk kurva. Nah, jika diturunkan sekali menjadi turunan pertama, yaitu Y aksen sama dengan F aksen, ini nanti bisa digunakan untuk mencari gradien. Gradien adalah kemiringan yang biasanya dilambangkan dengan M. Nah, gradien bisa dicari dengan Y aksen di titik X1. Kemudian kita juga bisa mencari fungsi naik jika Y aksennya lebih dari 0. Fungsi turun Y aksennya kurang dari 0. Nah, jika mencari titik stasioner, fungsi stasioner Y-nya sama dengan 0. Y aksen maksudnya turunan pertama sama dengan 0. Kemudian turunan pertama juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan. Kecepatan asalnya adalah dari turunan fungsi jarak. Kemudian percepatan. Percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Nah, untuk turunan kedua atau Y double aksen sama dengan F double aksen X, ini untuk uji jenis nilai maksimum minimum. Nah, X itu termasuk nilai maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Dan X itu termasuk nilai minimum jika turunan keduanya lebih dari 0. Dan X itu merupakan titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Jadi turunan kedua ini adalah untuk uji jenis titik stasioner. Nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup. Nah, di sini saya mempunyai contoh sebuah kurva. Misalkan di sini kita mau melihat kurva ini pada interval antara, ini kan sumbu X ya, antara A kurang dari X kurang dari C. Nah, kalau ini kurvanya antara A sama C gitu ya, maka di sini kurva ini maksimum di mana? Maksimum di X sama dengan B. Nah, jadi sini maksimum di X sama dengan B. Nah, jika saya ambil intervalnya adalah dari A sampai dengan E gitu ya, berarti A kurang dari X kurang dari E, maka maksimumnya adalah di X sama dengan E. Nah, kita lihat antara A sampai C, dia maksimum di X sama dengan B. X sama dengan B merupakan titik stasioner. Nah, kemudian kalau A sampai E maksimumnya di E. E ini merupakan batas interval. Jadi, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum pada suatu interval tertutup, yang pertama bisa kita lakukan substitusi di ujung interval, dan yang kedua kita menyelidiki titik stasionernya. Nah, contohnya, tentukan nilai maksimum dan minimum Fx sama dengan E kuadrat min 2x pada interval min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 0. Yang pertama kita substitusi di ujung-ujung interval. Saya tulis Fx-nya dulu ya. Fx sama dengan X kuadrat min 2x. Nah, sekarang kita substitusi X di ujung interval, berarti min 3 sama 0. Berarti yang pertama kita akan mencari F min 3. Berarti min 3 kuadrat min 2 kali X-nya diganti dengan min 3. Berarti di sini hasilnya adalah min 3 kuadrat 9, min 2 kali min 3 plus 6 ya. Berarti di sini sama dengan 15. Nah, kemudian kita substitusi untuk X sama dengan 0. Berarti di sini F0. F0-nya 0 kuadrat min 2 kali 0. Berarti hasilnya berapa? 0. Nah, setelah kita
substitusi di ujung interval. Yang kedua adalah kita selidiki titik stasioner. Nah, titik stasioner caranya bagaimana? Tadi di depan, kalau kita mau mencari titik stasioner berarti turunannya sama dengan 0. Dalam hal ini f aksen sama dengan 0. Nah, sekarang fx-nya tadi x kuadrat min 2x, berarti turunannya x kuadrat adalah 2x. Min turunannya min 2x, berarti min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini berarti 2x sama dengan minnya pindah jadi plus ya. X-nya berarti 2/2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat 1 itu apakah masuk interval min 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 0? Ya, karena di sini 1 tidak termasuk pada interval, maka untuk x sama dengan 1 tidak perlu kita uji di sini. Tapi seandainya titik stasionernya tadi masuk ke dalam interval tertutupnya tadi, maka x-nya harus diuji di fx, substitusi ke fx. Berarti kalau begitu pada contoh soal nomor 1 yang kita bandingkan hanya nilai pada ujung interval. Ya, karena ini tadi satunya tidak termasuk pada interval. Nah, maksimumnya di mana? Berarti maksimumnya 15, minimumnya adalah 0. Berarti di sini saya tulis nilai maksimum sama dengan 15 dan nilai minimum sama dengan 0. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum fx, x pangkat 3, min 3x plus 3 pada interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Nah, seperti yang pertama tadi, yang kita lakukan pertama kali adalah substitusi di ujung-ujung interval. Ujung intervalnya adalah min 2 sama 2. Berarti kita akan mencari nilai f min 2 dan kita akan mencari nilai f2. Nah, sekarang x-nya kita ganti min 2. Berarti di sini min 2 pangkat 3, 3 kali min 2 ditambah 3. Min 2 pangkat 3 berarti di sini min 8, min 3 kali min 2 plus 6 ditambah 3. Berarti di sini 6 tambah 3, 9, 9 dikurangi 8. Berarti 1. Kemudian untuk F2-nya, F2-nya X-nya kita ganti 2. 2 pangkat 3, 3 kali X-nya ganti 2 plus 3. 2 pangkat 3 berarti sini 8, min 3 kali 2, 6 ditambah 3. 8 dikurangi 6, 2. 2 ditambah 3 berarti di sini 5. Nah, yang kedua adalah kita mencari titik stasioner. Nah, untuk mencari titik stasioner berarti f aksen x-nya sama dengan 0. F aksen X berarti turunannya X pangkat 3. Berarti sini 3X pangkat 2 min. Sini 3X berarti 3 turunannya 3 sama dengan 0. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, karena ini kita ketemu dengan bentuk persamaan kuadrat, maka difaktorkan. Nah, sebelumnya karena ini masing-masing bisa dibagi 3, 3-nya saya keluarkan. Berarti sini X kuadrat min 1. Kemudian difaktorkan. Berarti X min 1 kali X plus 1 sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan, kalau min jadi plus ya, kalau plus jadi min. Nah, sekarang kita lihat, apakah min 1 dan 1 itu masuk pada interval yang diinginkan? Ya, intervalnya adalah antara min 2 sampai 2. Berarti min 1 sama 1 masuk pada interval itu. Berarti kalau seperti itu, kita juga harus menguji F1 dan F min 1. Nah, sekarang dari Fx-nya tadi kita substitusi X-nya 1. Berarti 1 pangkat 3 min 3 kali 1 ditambah 3.
1 pangkat 3, 1. 3 kali 1, 3. Ditambah 3, berarti hasilnya 1. Kemudian yang min 1. X-nya kita ganti min 1. Min 1 pangkat 3. Min 3 kali min 1 ditambah 3. Berarti di sini min 1 ditambah 3 ditambah 3. Min 1 ditambah 3, 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. Nah, sekarang nilainya kita bandingkan. 1, 5, 1, 5. Kebetulan di sini nilainya sama ya. Berarti di sini minimumnya adalah di 1 ya. Nilai minimumnya 1. Kemudian maksimumnya adalah 5. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.